Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cerita fiksi klasik Romeo dan Juliet karya William Shakespeare, berfokus pada plot, karakterisasi, dan dialog. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman dari kelompok 3, yaitu Anissa Firdaus Suryana, Ani Silviani, Leni Wijayanti, Ian Hardiansyah, dan saya Muhammad Raditya Nova Suryo Putra. Kita lanjut, yaitu plot. Plot adalah urutan beberapa peristiwa, dan setiap peristiwa tersebut memengaruhi peristiwa berikutnya melalui prinsip sebab akibat. Plot yang digunakan itu plot maju. Kenapa maju? Sebab ada perseteruan terus-menerus antara Capulets dan Montagues pecah lagi di Verona. Kedua belah pihak diperingatkan oleh Pangeran Escalus bahwa mereka tidak boleh mengganggu perdamaian lagi dengan ancaman kematian. Berlanjut ke Romeo yang jatuh cinta kepada Juliet, namun sudah dijodohkan dengan Paris. Berakhir Romeo dengan Paris bertengkar dan membunuh Paris, lalu meminum racun dan Juliet pun ikut meminumnya. Dengan berakhir mereka berdua mati. Lanjut yaitu ke karakter. Karakter sini ada 9, yaitu Romeo sebagai major karakter, Juliet sebagai major karakter, Paris sebagai minor karakter, dan Mercuito sebagai minor, Benvolio sebagai minor, Tybalt sebagai minor, Balthasar sebagai minor, Friar Lawrence sebagai biarawan minor juga, dan Rosalind sebagai flat. Lanjut ke karakterisasi oleh Anissa. Karakterisasi. Pengertian karakterisasi adalah karakterisasi atau perwatakan merupakan gambaran tentang tokoh cerita, bisa tentang gambaran fisik perilaku, kesedihan, kemarahan, dan sebagainya. Karakterisasi Romeo. Romeo adalah putra dan pewaris Montagu dan Lady Montagu, seorang pria muda sekitar 16 tahun. Romeo yang tampan, cerdas, dan sensitif, meskipun impulsif dan tidak dewasa, idealisme dan hasratnya membuatnya menjadi karakter yang sangat disukai. Dengan karakter tidak tertarik dalam kekerasan di dalam peperangan, ia lebih memilih cinta. Di awal cerita, dia sangat mencintai Rosalind. Namun, ketika melihat Juliet, dia jatuh cinta padanya dan melupakan Rosalind. Dengan memberikan banyak pertanyaan seberapa nyata cinta baru Romeo, tetapi Romeo bertindak ekstrim dengan diam-diam menikahi Juliet dan dia lebih memilih mati daripada hidup tanpa kekasihnya. Karakterisasi Juliet. Juliet adalah putri Capulet dan Lady Capulet, seorang gadis cantik berusia 13 tahun. Juliet memulai permainan sebagai anak naif yang tidak terlalu memikirkan cinta dan pernikahan. Tetapi dia tumbuh lebih cepat setelah jatuh cinta kepada Romeo, putra musuh besar keluarganya. Karena dia adalah seorang gadis dari keluarga aristokrat, dia tidak memiliki kebebasan yang dimiliki Romeo untuk berkeliaran di sekitar kota. Namun demikian, dia menunjukkan keberanian yang luar biasa dan mempercayakan seluruh hidup dan masa depannya kepada Romeo. Karakterisasi Paris. Paris adalah kerabat pangeran dan pelamar Juliet yang paling disukai Capulet. Begitu Capulet berjanji padanya bahwa dia bisa menikahi Juliet, dia bersikap sangat lancang terhadapnya, bertindak seolah-olah mereka sudah menikah. Dialog dapat diartikan sebagai percakapan atau proses komunikasi yang ada dalam suatu cerita dalam drama. Hampir semua informasi disampaikan melalui dialog yang dilakukan para pemainnya. Dialog yang saya ambil dalam cerita Romeo and Juliet karya William Shakespeare dimulai dengan konflik antar keluarga yang punya dendam yang tak kunjung selesai. Inilah awal mula permasalahan keluarga Montague dan Capulet. Dendam ini terjadi sejak lama ketika lamaran Romeo kepada Rosalind yang merupakan saudara Capulet ditolak. Peristiwa ini yang mengakibatkan Romeo terpukul.
Dialog dimulai antara Benvolio dan Romeo. Benvolio menyapa, "Selamat pagi sepupuku." Romeo menjawab, "Apakah ini pagi?" Benvolio, "Ini baru jam 9 pagi." Romeo, "Astaga, waktu berjalan dengan lambat ketika kau sedih. Itulah ayahku yang meninggalkan tempat ini buru-buru." Benvolio, "Ya, itu dia. Kesedihan macam apa yang membuat waktumu begitu lama?" Romeo, "Aku tak memiliki sesuatu yang membuat waktu terasa singkat." Benvolio, "Apakah kau sedang jatuh cinta?" Romeo, "Kurangan." Benvolio, "Kurangan cinta?" Romeo, "Aku mencintai seseorang tetapi dia tidak mencintaiku." Benvolio, "Ini yang menyedihkan. Cinta tampak seperti hal yang indah, tapi sebenarnya sangat pahit ketika kau alami." Romeo mulai mengalami kecemasan dan ketakutan dengan cinta yang ditolak. Konflik batin ini mulai terjadi akibat Romeo ditolak cintanya oleh Rosalind. Maka disinilah awal tokoh utama mengalami konflik batin. Dalam dialognya, Benvolio, "Rosalind cantik yang kau cintai akan berada di jamuan makan Capulet bersama dengan setiap gadis cantik di Verona. Pergilah ke sana dan bandingkan dia dengan beberapa gadis yang akan kutunjukkan padamu. Dan aku membuatmu berpikir bahwa angsamu adalah seekor burung gagak." Romeo menjawab, "Jika mataku berbohong padaku, biarkan air mataku berubah menjadi nyala api dan membakar mereka karena menjadi pembohong. Seorang wanita yang lebih cantik dari seorang kucintai. Matahari sendiri belum pernah melihat orang cantik sejak dunia dimulai." Beberapa hari kemudian, berawal dari pesta dansa di rumah Capulet, Romeo jatuh cinta melihat Juliet, sehingga mereka menjalin asmara secara diam-diam. Perasaan bahagia Romeo menemui pujaan hatinya sampai dia menikah diam-diam di rumah biarawan. Namun, Nyonya Capulet justru ingin menikahkan Juliet dengan Pangeran Paris, yaitu saudara dari pangeran. Disinilah puncak konflik terjadinya saling membunuh dan bunuh diri. Setelah melihat tubuh Juliet terbaring tak bernyawa, Romeo kemudian berkata, "Seberapa sering seseorang merasa senang tepat sebelum mereka mati? Mereka menyebutnya sebuah keringanan sebelum kematian. Oh, bagaimana bisa aku menyebut ini keringanan? Oh sayangku, istriku, kematian telah menghisap madu dari nafasmu, tetapi merusak kecantikanmu. Oh, aku akan beristirahat di sini selamanya. Aku akan melupakan nasib buruk yang telah menggangguku. Mataku, lihatlah keluar untuk terakhir kalinya. Lenganku, buatlah pelukan terakhirmu. Dan bibirku, kau adalah pintu nafas. Segel dengan ciuman tulus atas kesepakatan yang telah kubuat dengan kematian selamanya. Ayolah, racun yang pahit, datanglah. Kaulah pengemudi keputusasaan. Tabrakan kapal laut yang lelah ini dengan batu. Ini untuk cintaku." Kemudian Romeo meminum racun di tangannya. Sebelum ia benar-benar meninggal, dia sempat berkata lagi, "Oh, ahli obat itu jujur. Obatnya bekerja dengan cepat. Jadi aku mati dengan ciuman." Kemudian Romeo pun mati. Namun Juliet terbangun dan ia berkata, "Oh, ada suara." Lalu aku akan bergegas. Bagus. Pedang. Tubuhku akan menutupnya. Karat di dalam tubuhku dan biarkan aku mati. Kemudian Juliet menusuk dirinya sendiri dengan pedang milik Romeo. Karena ia melihat tubuh Romeo yang sudah terbaring tak bernyawa. Dan akhirnya Romeo dan Juliet mati dalam keadaan yang terbilang tragis.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Untuk pertanyaan nanti akan dijawab oleh Saudari Leni Wijayanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.